Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak semuanya, bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Sehat? Tetap semangat untuk belajar dan belajar dan belajar, dan juga tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersama saya Pak Saifuddin dalam materi Tarikh Islam. Tarikh Islam berbicara tentang sejarah Islam dan khususnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan awali pelajaran Tarikh Islam ini dengan mempelajari masa kanak-kanak atau masa kelahiran dan masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Kalian tentunya sudah mengetahui atau sering mendengar bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pernah dengar ya? Artinya apa anak sekalian? Bahwasanya Nabi Muhammad itu saat lahirnya atau pada tahun itu ya, tahun lahirnya beliau itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di Mekah, yaitu Raja Abraha dengan tentara yang banyak sekali, dan yang paling menakutkan dengan tentara gajah. Dengan menaiki gajah, beliau menyerang Ka'bah. Beliau ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena mereka iri. Manusia setiap tahun berkunjung ke Ka'bah, beribu-ribu ya, manusia mengunjungi Mekah yang di sana terdapat Ka'bah. Abraha menginginkan bahwa manusia tidak ke Mekah, tapi manusia akan dialihkan ke Yaman, di mana di Yaman dibangun sebuah tempat ibadah yang megah, yang indah, dengan harapan agar orang-orang mereka hajinya pindah dari Mekah ke Yaman. Tatkala bangunan itu sudah dibuat ya, dan sudah diumumkan manusia untuk berkunjung ke bangunan itu, ternyata tidak ada yang berkunjung ke sana. Manusia tetap setiap tahunnya berhaji ke Mekah, sehingga marahlah dia. Satu-satunya cara agar manusia beralih ke Yaman, yakni dengan apa? Dengan Ka'bah dihancurkan. Maka dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan yang sangat banyak, dan pasukan itu mereka menaiki gajah-gajah. Singkat cerita, ketika akan memasuki kota Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya yang berupa seekor atau yang berupa burung ababil. Masih ingat ya? Masih hafal kalian surat apa? Al-Fil? Allah mengabadikan kisah ini dalam surat tersebut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara gajah? Dalam ayat itu dikatakan apa? Tarmihim bihijaratin min sijil.
burung-burung itu, burung-burung ababil itu ya, melempari tentaranya Abraha ini dengan batu dari sijil. Sehingga dengan demikian banyak sekali pasukan Abraha ini yang gugur, bahkan termasuk rajanya sendiri gugur, sehingga gagallah mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak lama setelah itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa disebut kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu Raja Abraha dengan mengendarai gajah akan menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad, kalian tentunya sudah kenal namanya ya. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Nah, biasa kita dengar dengan apa? Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Pernah dengar seperti itu? Ya, artinya itu namanya nasab Nabi Muhammad. Keturunannya apa? Urutan dari keturunan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad anaknya seorang bapak bernama Abdullah. Abdullah ini ya, anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak dari Hashim. Hashim anak dari Abdi Manaf. Kalau terus diurutkan ke atas, sampailah nasab itu kepada siapa? Nanti sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu nasabnya. Hafal ya? Nabi Muhammad punya bapak Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdi Manaf, dan seterusnya sampai kepada Ibrahim. Mari kita lihat sekarang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tadi saya disebutkan bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Abdullah menikah dengan seorang wanita namanya Aminah. Nah, setelah mereka menikah, kemudian tidak lama kemudian Aminah mengandung. Nah, ketika Aminah mengandung ini, Abdullah suaminya pergi ke Madinah. Qadarullah. Ketika di Madinah, Abdullah ini meninggal dunia. Sehingga ketika Aminah melahirkan, beliau sudah sebagai seorang janda, gak punya suami lagi. Maka Nabi Muhammad yang terlahir, beliau sudah terlahir sebagai anak ya yatim, gak memiliki bapak lagi. Setelah lahir, seperti biasa ya, bayi-bayi yang lain, maka kemudian diasuh oleh ibunya. Tak lama diasuh oleh ibunya, maka kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Thuwaibah yakni budaknya dari pamannya Abu Lahab. Kebiasaan orang Arab, anak sekalian, kalau seseorang punya anak itu disusui orang lain. Sehingga ada orang atau wanita yang mereka mencari pekerjaan dengan menyusui bayi-bayi orang lain. Maka demikian pula Nabi Muhammad, beliau disusui oleh dan diasuh oleh seorang yang bernama siapa? Pernah dengar? Namanya Halimah As-Sa'diyah.
Singkat cerita, maka dibawalah Muhammad yang masih bayi itu oleh Halimah Sa'diyah ke kampung halamannya di Bani Sa'ad. Masya Allah anak-anak sekalian, keadaan keluarga Halimah yang tadinya dalam keadaan miskin, kambingnya nggak banyak, kurus-kurus, hasil susunya, karena kambing diperas susunya ya, tidak begitu banyak. Tetapi begitu Nabi Muhammad sampai di keluarga itu, maka kambingnya menjadi gemuk-gemuk, semakin bertambah banyak, bahkan susunya semakin banyak, sampai orang-orang pada heran. Di kampung kita ini kambingnya susunya nggak banyak, tapi di tempatnya Halimah Sa'diyah kambingnya mengeluarkan susu yang cukup banyak. Itulah barokah yang Allah turunkan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah karena telah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Pada pengasuhan Halimah As-Sa'diyah ini terjadilah suatu peristiwa yang mendebarkan, yang menakutkan. Pada saat itu Nabi Muhammad sudah mulai bisa berjalan, sudah bermain-main ya, dengan teman-temannya yang lain. Tiba-tiba didatangi seseorang, kemudian dia mengambil Nabi Muhammad, kemudian dia membaringkan Nabi Muhammad, dan tiba-tiba orang itu membelah dada Nabi Muhammad. Kemudian diambillah hatinya, kemudian dibersihkanlah hatinya itu, dan dikembalikan lagi, dan dadanya ditutup kembali, dan seakan-akan setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sakitkah Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad setelah dikembalikan itu semua seperti biasa. Tetapi apa anak sekalian, bahwasanya anak-anak yang lain yang melihat itu, mereka pada ketakutan sehingga mereka melaporkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Maka mendengar itu khawatirlah Halimah As-Sa'diyah, maka dengan sebab itu dia mengembalikan Nabi Muhammad ke ibunya kembali setelah kurang lebih berumur 4 tahun. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad selanjutnya ketika masih anak-anak? Kita tunggu pertemuan yang akan datang. Siap nunggu ya, insya Allah ya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi, yuk kita tetap semangat. Sekali lagi, semangat belajar dan semangat beribadah. Cukup sekian. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.